dapat menambah ilmu kepada kita. Dan ini yang menyebabkan kita selalu berpikiran positif. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita lihat sejarah Cina sebelum revolusi tahun 1911, bahwa orang-orang Cina tidak mau pergi ke barat dan tidak mau belajar di barat, dan akhirnya mereka hanya ada di sekitar itu ilmu yang ada pada mereka. Tetapi berbeda dengan Jepun, bahwa Jepun 1868 sudah belajar ke negara lain, misalnya belajar ke barat, dan kemudian didapatkan ilmu dari barat. Dan itu sebab bila Jepun hancur karena bom atom dijatuhkan di Hiroshima, bahwa orang-orang Jepun sudah bersedia, karena ketika itu orang-orang mereka dihantar ke Jerman, dihantar ke mereka, dihantar ke Perancis untuk belajar, dan akhirnya mereka balik ke Jepun dan membina Jepun dengan begitu hebat. Dan ini dunia Jepun. Walaupun Jepun belajar di mana-mana di luar negara, dan kemudian ilmu itu dibawa ke Jepun, tetapi mereka tetap dengan budaya Bushiba mereka itu, dan kekal dengan bila ketemu mereka mengangguk tanda hormat. Dan ini budaya Jepun. Dan sebab saya tahu dan hampir 1 tahun tinggal di Chiba, Jepun, dan saya tahu budaya Jepun bagaimana soal ilmu. Dan kedua ialah di dalam dunia kita ini harus berpikiran secara kritis dan lupakan, dan jangan sekali-kali bersikap negatif. Dan itu sebab bila kita dikritik oleh sesiapapun, musuh politik kita harus bersifat tenang, sabar, dan menerima kritikan itu. Sebab melalui kritikan yang dilontarkan oleh musuh kita, bahwa itu akan dapat memperbaiki kehidupan kita. Dan itu sebab saya selalu menganggap bahwa musuh yang ada itu sebenarnya bukan musuh saya, tetapi musuh saya itu sebenarnya adalah mereka yang ada di belakang saya dan mengiyakan apa yang saya lakukan walaupun salah. Artinya istilah dia membudik, mengampu, seperti yang ada di dalam sifat-sifat kepimpinan kerajaan yang ada sekarang ini. Dan saya ingin merujuk sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun pahit katakan saja, karena yang pahit itu tidak semestinya sesuatu yang tidak baik, karena yang pahit itu kadang-kadang bisa saja menjadi obat kepada kita. Dan kadang-kadang saya membaca karya sastrawan yang lama ataupun yang ada sekarang ini, selalu mereka ini mengkritik lebay misalnya, ataupun tokoh-tokoh agama. Tetapi mereka termasuklah tokoh-tokoh agama, tapi mereka tidak menyarankan ataupun memberikan jalan yang terbaik. Dan itu sebab kadang-kadang kita melihat selalu sifat negatif yang dilontarkan oleh orang-orang agama. Misalnya Pak Lebay ini, mereka hanya bercakap soal haram, hukum haram, halal, tetapi kadang-kadang mereka tidak memperlihatkan sesuatu yang terbaik untuk menjadi teladan. Tetapi di sebaliknya mereka ini selalu memperlihatkan contoh yang tidak baik kepada orang lain, termasuklah apalagi bila mereka ini berbicara soal judi misalnya, soal haram, soal halal. Tetapi bila mereka mendapat jawatan misalnya, mereka lah yang melupakan amanah itu sendiri. Dan ini sebenarnya Allah coba kepada mereka yang gunungnya hebat di dalam agama dan bercakap soal haram, hukum haram, dan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi bila mereka diberikan sedikit
kesenangan oleh Allah, mereka lupa semua apa yang diucapkan sebelum ini berdasarkan apa ilmu yang dilontarkan sebelum ini. Nah, jadi saudara-saudara, bila kita melihat orang-orang Melayu, sikap-sikap orang Melayu ini, apalagi di dalam dunia politik sekarang ini, bahwa selalu orang kita ini mempunyai bersikap menunggu bulan jatuh ke riba. Tetapi ini budaya orang Melayu menunggu bulan jatuh ke riba, tetapi mereka tidak pergi ke bulan. Dan orang Barat misalnya, dia tidak menunggu bulan jatuh ke riba, tetapi dia hadir ke bulan, didatangi bulan. Dan itu sebab ada beberapa peribahasa Melayu yang dulu kita amalkan, rezeki secupak tidak akan menjadi segantang, kemudian sedikit-sedikit lama-lama tidak akan menjadi bukit. Dan peribahasa ini sebenarnya melemahkan sifat orang Melayu yang hanya berdasarkan kepada takdir semata-mata, tapi tanpa usaha. Karena jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengarahkan, memerintahkan kita bukan saja berusaha, karena rezeki itu tidak akan sampai ke pangkuan kita kalau kita tidak cari. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyarankan supaya kita ini berusaha dan menghindari sesuatu. Karena sekarang ini ada orang berkata bahwa mati itu bila-bila. Tetapi karena itulah kita harus diperintahkan untuk selalu berusaha mencari obatnya dan berikhtiar menjauhi malapetaka ini.